Al-Wasliyah Kabupaten Batubara melaksanakan muscap ketiga Al-Jamiatul Wasliyah. Kegiatan dilaksanakan di Aula Madrasah Sanawiyah Hajah Khalijah Mukhtar di Desa Lalang, Kecamatan Daras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Kamis 28 Oktober 2021. Muscap ketiga ini dihadiri oleh Ketua PD Al-Wasliyah Kabupaten Batubara Al-Asari SAG MSI bersama Sekretaris Muhammad Sapri SH, IPA Batubara Ade Hamid Al-Farido, Camat Menandras diwakili Sekcam Darwin, Koramil 01 Menandras Irwan Syah, 6 organ bagian dan 10 pengurus ranting yang ada di Kecamatan Medang Dras. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, bacaan doa yang dibawakan Kepala KUA Kecamatan Medang Dras Ramlan SAG MM, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Al-Wasliyah, dan juga himne Al-Wasliyah. Muscap ketiga ini dibuka langsung oleh Ketua PD Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Batubara Al-Asari SAG MSI. Camat Medang Dras melalui Sekretaris Camat sering disebut dengan Sekcam Darwin SPD menyampaikan agar para kader Al-Jamiatul Wasliyah senantiasa menjaga marwah dengan menghindari sifat yang kurang terpuji seperti iri, sombong, dan dengki. Jikalau bisa, Darwin berharap yang lebih diutamakan adalah sifat jujur. Saya pesan Pak Ustaz, pola jauhilah kita sebagai pengurus Al-Wasliyah atau anggota Wasliyah sombong, iri, dengki. Selama itu, kalau bisa jujur pertama. Selain itu, Darwin juga berharap kepada pengurus Al-Jamiatul Wasliyah agar dapat membantu pemerintah dan menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan vaksinasi terhadap anggota Al-Wasliyah dan juga masyarakat. Itu salah satu yang sampaikan. Bantulah kami yang hadir ini untuk mengayokan warga-warga yang belum vaksin. Karena kan ada riwayat penyakit seperti itu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Segala puji dan syukur mari sama kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, karunia iman, karunia Islam, yang dengannya kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabat yang tanpa kecuali. Harapan kita kelak kiranya Allah perkenankan kepada kita semua memperoleh syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sudah telah kita berhasil di Kecamatan Dantas, maka kita mencoba agar dakwah pengaruhnya itu tadi terhadap Kecamatan Dantas itu. Alhamdulillah sehingga Kecamatan Dantas kita jadikan sebagai prioritas utama untuk menggelar musyawarah cabang. Kami mengingatkan di sini Pak Sekjen bahwa panitia kita bebaskan untuk melakukan akselerasi, tapi kita batasi biaya kalian minimal maksimal 1 juta, tidak boleh lewat dari 1 juta. Kalau lewat 1 juta berarti tidak nganyam lah itu namanya. Dan kami juga membebankan kepada panitia agar memasukkan kas 1 juta ke pengurus daerah di Wasliah. Jadi Pak Chandra, Pak Kuat, kita nggak tahu nih panitia sudah dapat atau tidak untuk masukkan ke kas daerah. Nanti mungkin laporlah ratusan Bapak Kuat. Kemungkinan lapor itu ya. Jadi kita batasi. Tujuannya apa? Di dalam sebuah perhelatan musyawarah itu, sebab kita tidak ada pemilihan. Karena produk daripada muktamar yang kita yang baru adalah kita membentuk formatur. Formaturlah nanti yang akan memilih siapa akan menjadi ketua. Sehingga tidak ada kontestasi di dalam pelaksanaan musyawarah cabang ini. Sehingga tidak ada orang yang mendekati melobi ketua pengurus daerah, sekretaris pengurus daerah, tidak ada. Kami begitu lapar. Sebab yang menentukan itu nanti adalah sesuai dengan produk daripada anggaran dasar rumah tangga kita akan dibentuk oleh formatur. Nah hari ini musyawarah cabang kita akan melahirkan formatur, dan formaturlah nanti akan melahirkan siapa yang akan dijadikan sebagai ketua pengurus cabang itu. Nah ini penting untuk kita sampaikan agar tidak ada gesekan di antara kita. Sebab apa? Ini adalah konsep ahlul ahli wal aqdi yang sudah diadopsi oleh Al-Jamiatul Wasliyah yang menghilangkan konsep yang lama. Kalau konsep yang lama itu persaingan begitu luar biasa, intervensi begitu besar, intervensi kekuasaan, intervensi kepentingan itu sangat begitu besar menolong ke Al-Jamiatul Wasliyah, dan itu membuat Al-Jamiatul Wasliyah oleh di dalam menjalankan program-programnya. Sebab apa? Orientasi berpikir pengurus dia tidak lagi melakukan loyalitas terhadap organisasinya, tapi dia loyalitasnya kepada di luar organisasinya. Dan kita tidak ingin seperti itu. Ketika dia sudah beral-wasliyah, maka loyalitasnya kepada wasliyah. Ketika dia sudah memakai baju al-wasliyah, maka loyalitasnya kepada al-wasliyah, kebijakan al-wasliyah. Nah, ketika dia tidak ingin senapas dengan program al-wasliyah, maka silakan dia meninggalkan baju al-wasliyahnya dan dia pilih satu di antara. Nah, itu konsep al-wasliyah. Maka konsep ahlul halli wal aqdi ini menjadi konsep yang luar biasa dalam rangka untuk melahirkan kader betul-betul berbicara tentang al-wasliyah dimanapun dia. Sebab ketika dia sudah menjadi pengurus al-wasliyah, maka simbol wasliyah itu tetap melekat pada dirinya. Bicara tentang kiprah al-wasliyah dan apa yang sudah disumbangkan al-wasliyah untuk negeri, kita pikir tidak perlu lagi kita jelaskan. Sebelum negeri ini lahir, al-wasliyah sudah lahir, dan al-wasliyah termasuk salah satu memiliki investasi besar untuk melahirkan republik ini. 1930 kita sudah lahir dan bergerak di dalam dua hal yang sangat penting dan sangat mendasar bagi tumbuh dan perkembangan sebuah pola pikir perubahan masyarakat yang sudah terjadi ketika itu. Yang pertama dalam bidang pendidikan, yang kedua dalam bidang dakwah. Maka dua ini merupakan akselerasi utama kita untuk melakukan pencerahan terhadap masyarakat, sehingga jikapun al-wasliyah hari ini minta kepada pemerintah, sesungguhnya bukan kita ngemis, tapi kita mau mengambil hak kita. Kita mengambil hak kita, bukan ngemis kita. Nah, al-wasliyah hari ini apalagi sampai sekarang kita on the track terhadap apa yang telah dilakukan oleh pengurus besar kita. Dari pengurus besar sampai kepada pengurus ranting, kita akan senantiasa berusaha untuk ikut bersama-sama melibatkan secara langsung kepada pemerintah, terutama untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ini. Alhamdulillah, dan itu kita buktikan bahwa seluruh madrasah-madrasah kita ikut melibatkan diri mensukseskan program vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh pemerintah. Membantu dalam rangka untuk mensukseskan program-program itu. Maka tidak ada lagi alasan dengan
Wasliah untuk tidak ikut terlibat dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan yang ada di Kabupaten Batubara ini. Kalau dalam skop kecamatan, maka pengurus kecamatan pun juga ikut terlibat di dalam membantu program sukses daripada pemerintah kecamatan yang ada. Nah, dan satu yang perlu kita ingatkan bahwa Al-Jamiatul Wasliah ini ormas, bukan orsos, bukan organisasi sosial politik. Meskipun di dalamnya terdiri orang-orang yang berbagai macam dari partai politik yang ada. Tapi ketika kita sudah bicara tentang ormas, maka kita bicara tentang Al-Jamiatul Wasliah. Nah, disinilah sebetulnya kekuatan yang dimiliki oleh Al-Jamiatul Wasliah. Dari sejarahnya, kita memiliki sebuah hal yang khusus atau khas dibanding daripada organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Di Sumatera Utara, diakui atau tidak diakui, Al-Jamiatul Wasliah merupakan ormas terbesar. Ormas terbesar. Dan ormas terbesar ini hari ini untuk Kabupaten Batubara saja, kita memiliki lebih kurang 70 lembaga pendidikan bahasa Jawa. Yang sampai hari ini lembaga pendidikan kita rusak rata-rata bahasa Jawa. Rusak semuanya. EBK kita hari ini ada tak bergaji. Itulah kondisinya di dalam Al-Jamiatul Wasliah. Ya sudah berkontribusi untuk negeri ini, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Nah, jadi inilah yang menjadi kekhawatiran dan kegundahan kita dari medang resmi kita mulai. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika orang yang berada di duduk di pemerintahan itu adalah orang yang basisnya Al-Jamiatul Wasliah, pasti dia akan paham apa yang dirasakan oleh Al-Jamiatul Wasliah itu sendiri. Nah, kaitannya dengan perkara tentang vaksin yang sudah disampaikan tadi, alhamdulillah dari pantauan serta laporan yang kami dapatkan bahwa hampir rata-rata seluruh madrasah Al-Jamiatul Wasliah dari atas sampai ke bawah itu bahkan memfasilitasi untuk program vaksin itu. Ya, baik di Tanjung Pirang, kemudian di Sungai Balai, sampai kepada wilayah Talawi dan sampai kepada Bandar ini, maka madrasah-madrasah kita bergerak untuk memobilisasi anak-anak kita untuk ikut di dalam vaksin. Jadi bukan sekedar himbauan saja, tapi kita ikut terlibat langsung. Kita ikut terlibat langsung fasilitasi gedung-gedung madrasah kita jadikan sebagai tempat untuk melakukan vaksin terhadap anak-anak kita, baik madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Nah, jadi itu memang sudah komitmen Al-Jamiatul Wasliah bahwa sesungguhnya apapun konsepsi kebaikan yang mau dilahirkan untuk rakyat atau untuk negeri ini, maka Wasliah akan berada di garda terdepan untuk membantunya. Nah, untuk itulah kami sangat berharap bahwa di dalam pelaksanaan musyawarah cabang ini nantinya yang akan kita gelar dalam beberapa jam ke depan melahirkan produk-produk musyawarah cabang. Yang terpenting adalah program kerjanya terlebih dahulu. Sebab di dalam program kerja itu nanti kita akan mendapatkan sosok yang tepat, siapa sih sebetulnya orang yang paling layak, orang yang paling cerdik, orang yang paling cerdas, dan orang yang paling pantas untuk merealisasikan program-program kerja yang ada ini. Nah, sehingga ada sebuah hal yang memang selama ini menjadi tradisi tak lain di kalangan ormas-ormas secara keseluruhan. Kita begitu bersemangatnya ketika berbicara tentang siapa akan menjadi ketua, tapi kita tak bersemangat ketika berbicara tentang program kerja. Sehingga ketika sudah ketua terpilih, program kerja sudah tidak ada. Kenapa? Di saat itu kita tidak semangat lagi. Sama juga ketika kita membutuhkan anggaran dasar rumah tangga, semangat kita adalah bagaimana ketua terpilih. Tapi berbicara tentang regulasi di organisasi itu, banyak orang yang tidur. Sehingga ketika nanti berjalan terbentuk. Nah, ini yang sebetulnya tidak kita inginkan. Nah, kedepannya kita mulai dari ini. Kita mulai dari sekarang. Kami yakin percaya bahwa kehadiran seluruh pengurus cabang, kemudian seluruh ketua-ketua ranting, seluruh pengurus daripada organisasi bagian Al-Jamiatul Wasliah se-Kecamatan Bandar pada hari ini menjadi sebuah signal baik bahwa gerakan utama kita untuk menjadikan Al-Wasliah ini, roh semangat kita menjadikan Al-Wasliah mandiri berkemajuan, bukan lagi menjadi sebuah cita-cita atau harapan, dan ini merupakan satu langkah realisasi untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita semuanya. Insya Allah kita yakin dan percaya bahwa di Wasliah ini tidak ada negeri. Jadi siapapun nanti akan menjadi pengurus nanti, siap-siaplah untuk mengeluarkan uang. Kami sudah berjalan 3 bulan di pengurus daerah itu, uangnya itu dari kantong masing-masing. Ketika kita rapat,
menghadirkan dan membentuk apapun yang kita lakukan itu adalah nasi obat untuk membeli air aqua. Siapa yang memang silakan nyumbang. Artinya kita memang tidak memiliki dana, sementara memang kita boleh melakukan penataan secara holistik, ya, secara masif dengan pendidikan kita yang ada itu. Nah, inilah maka ke depan orientasi berpikir kita untuk membela Al-Wasliyah ini, jangan ada berpikir ada uangnya di situ, tapi justru akan mengeluarkan uang. Siap-siaplah, karena roh perjuangan kita itu As-Saff ayat 10, ayat 11. Kalau kamu perhatikan saya paham betul itu. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Yang pertama dengan harta. Dengan harta dulu. Artinya kalau tenaga mungkin itu semua orang bisa mungkin. Tapi dengan harta, terkadang kita agak pelit dengan harta ini. Nah, di sini ada dituntut wadahnya adalah Al-Wasliyah. Nah, alhamdulillah kita sudah membentuk ada lembaga amil zakat, infak, sedekah dan wakaf al-jamiyatul wasliyah. Kita berharap ke depannya nanti ada program akselerasi yang bisa dijalankan oleh pengurus cabangnya, sebab kita sangat membutuhkan pengurus cabang yang senafas, yang sefrekuensi nanti gerakannya dengan apa yang dilakukan oleh pengurus daerah. Kita akan launching nanti insya Allah kegiatan lembaga tabungan asyur, yang mana seluruh pengurus nanti kita akan bebani satu orang satu celengan sedekah dia satu hari di situ. Dari situlah nanti kita akan hidupkan Al-Wasliyah. Dari sini akan kita hidupkan Al-Jamiyatul Wasliyah. Dari sini nanti juga kita akan sumbangkan sebagai harta kita untuk guru-guru kita yang mengajar matematika di madrasah diniyah Miliyah Amaliyah. Jadi ini wadah yang betul-betul kita bangun dalam rangka untuk apa? Untuk umat. Nah, kita tidak usah berbicara siapa akan menjadi anggota dewan, siapa menjadi anggota akan menjadi bupati. Kita bawa aja dulu Wasliyahnya. Tapi yakin dan percayalah, nasrul minallah. Ya, ketika kita menolong agama Allah, in tansurullah wa yusurku wa yusabbit aqdamakum. Jika kau tolong agama Allah, maka Allah akan tolong engkau dan Allah akan mengokohkan kedudukan. Ketika Pak Sekja meminta rencana tolong agama Allah, insya Allah akan dikokohkan Allah. Ya. Atau nanti apabila kita berbangunan setelah selesai nanti dari gua, apakah tidak mungkin beliau akan nanti menjadi kepala kantor Kementerian Agama luar negeri?